Oke teman-teman, sampai bertemu kembali di channel ini. Kali ini kita akan kedatangan satu narasumber yang sangat seru teman-teman. Nantinya beliau akan bercerita tentang bagaimana perjalanan hidupnya ketika mulai dari start awal sampai sekarang itu beliau adalah seorang coach di salah satu pembimbing di kursus potong rambut barbershop. Siapa dia? Kita akan panggil beliaunya. Oke Mas Septian, silakan. Oke Mas, terima kasih. Piye Selamat kabare, malam. Mas? Alhamdulillah Selamat saya malam. Mas. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman kita sudah di hadapan beliau. Kita akan berkenalan dulu di awal. Oke Mas Septian, teman-teman bisa ingin tahu perkenalan dulu. Oke. Ya, teman-teman, halo. Perkenalkan nama saya Septianto Nugroho. Bisa dipanggil Septian. Asal saya dari Wonogiri, Mas. Jawa Wonogiri. Tengah, nggih. Luar biasa. Jawa Tengah. Jawa Tengah, teman-teman. Jadi Nggih. jauh-jauh ke Jawa Tengah, ke Surabaya karena beliau punya pengalaman yang menarik. Mas Septian, Iya. jadi begini, teman-teman pengen tahu cerita tentang perjalanan Mas Septian mulai awal sampai sekarang menjadi seorang capster Siap. yang luar biasa, bahkan sekarang menjadi pembimbing di salah satu barbershop di kota besar yaitu Surabaya. Iku Masya biyen Allah. ceritane piye Mas? Di awal mulai sampai ndak bisa apa-apa sehingga sekarang menjadi luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Iya. bahasa Jawa apa bahasa Indonesia ya? Bebas campur. Oke, siap. Gitu. Yo, pertama sih saya masuk ke dunia cukur itu termotivasi dari teman-teman sih Mas. Di kampung saya itu hampir tiga kampung besar. 3 kampung besar. Iya, itu rata-rata anak muda itu bekerja di barbershop, di cukur rambut, di bidang seperti itu. Saya itu waktu itu masih di rumah sakit, kerja di apotek. Terus saya kok pengen ya bekerja di bidang seni itu. Terus saya tertarik kepada barbershop itu tahun berapa itu? 2015 saya masuk ke barbershop. Tahun 2015 ya. 2015 ya Mas. 2015 nanti saiki Mas. Luar biasa. Lanjut Mas. Di 2015 bulan apa ya itu? Bulan Agustus kayaknya. Bulan Agustus itu saya masuk ke barbershop di salah satu barbershop di Kota Solo. Boleh saya sebut brandnya mungkin? Boleh. Oke. Saya dulu pertama masuk di Grand Macho Barbershop. Grand Macho Barbershop. Grand Macho Barbershop. Sebentar Mas, saya potong sedikit. Waktu jenengan masuk ke Grandmaster itu, Grand Macho maaf, Grand Macho itu apakah jenengan sudah memiliki keahlian dalam hal memotong? Sebelum saya masuk ke Macho itu, Grand Macho itu, saya itu di rumah pakai gunting Mas, pakai gunting itu ya gitu. Sejadinya, gimana jadinya ya wong isone ya, iya angger ae. Terus ya wis enek keinginan lebih ya saya mau masuk ke barbershop itu. Tapi paling tidak dasarnya wis duwe ya Mas. Sudah punya. Dasarnya sih ada. Harus mungkin ya kalau kita lihat dari garisnya. Oh, maksud dari garis kayak gini kalau pakai gunting gini. Kan saya sudah tahu itu kalau motong biasa. Seperti itu. 2015 lanjut. 2015 kayaknya Agustus itu bulannya. Terus 2015 masuk, saya cuma belajar 3 hari Mas. 3 hari belajar sama guru saya ya apa itu? Belajar 3 hari itu wis kayak nggak orang belajar Mas, wis motong-motong gak teorine iki iku apa ya? Gak jelas loh, tapi saya tahu maksudnya. Jadi nggak jelas itu saya saring sendiri, saya pisahkan, oh ini yang jelas, ini yang tidak, itu saya pilah-pilah sendiri sambil nonton capster yang senior itu sama-sama motong. Saya lihat, oh seperti ini penggunaan contoh buat 421 itu seperti ini ya, saya belajar dari itu ya. Pelatih saya, coach saya itu yang ngajarin saya, tapi menurut saya kurang jelas gitu. Waktu itu Mas
Grand Maco Nggih. iku sebagai karyawan apa training apa sebagai murid di Grand Maco-nya? Dulu kalau sistemnya di Solo itu masuk, belajar, Belajar. bisa itu langsung karyawan, Mas. Oh, Belum bisa pun kalau masuk ke situ karyawan dulu. Terus diajarin bisa, langsung ada penempatan. Ada Oh, penempatan. kamu sama senior ini. Loh berarti Mas ambil Grand Maco itu meskipun dia gurung iso ahli dalam hal memotong, dia tetap menerima seseorang untuk masuk di Grand Maco ya. Ya, Untuk nanti dilepasnya itu nunggu proses prosedur yang di Grand Maco-nya itu. iya, tapi mungkin buat teman-teman biar nggak salah paham dengan brand saya yang dulu Grand Maco seperti ini, Mas. Kalau mungkin dari sisi pandang manajemen, kalau ini berprospek bagus, kita ambil ke manajemen, mungkin begitu. Kalau yang potongannya semisal 1 minggu nggak bisa-bisa, itu ya wes gak kita ambil. Mungkin gitu. dari pandang manajemen seperti itu. Mas, lanjut cerita. Siap. Dari 2015 keinginan sampean masuk menjadi sebuah caster yang profesional. Siap. Itu karena dipengaruhi karo konco-konco sing ning kampung di desa Wonogiri itu yang kebetulan lagi rame ya. Iya. Mas ya. Waktu itu teman-teman itu yang sudah di atas 5 bulan lah kerja di barbershop itu gini. Kerja ning barbershop wae, gajine lho motong pira-pira wis ketok. Lho, arek-arek iku gajine 2 minggu ae wis gajian semene. Lah iku yo daya tarik tersendiri nggih. Ya. Ya pengen lah Mas bekerja di seni, suatu saat nanti kita bisa buka sendiri, punya barbershop sendiri, seperti itu. Lanjut Mas dari Grand Maco Ya. sampai tahun berapa? Kemudian perjalanan hidup jenengan seperti apa itu, Mas? Saya masuk Grand Maco 2015 sama dari training ya, Mas. 2015, 2016 akhir saya keluar dari Maco. Saya masuk ke Babe Barbershop. Itu mungkin ya sama apa gimana saya kurang tahu, tapi dari manajemennya sama. Sama ya. Iya. Setelah itu saya keluar. Tahun berapa itu Mas ning Babe? 2017 sampai akhir. Kurang lebih sampai 2017 sampai akhir ya. Terus masuk ke Maco lagi. Oh, masuk ke Maco. Masuk ke Maco lagi sampai 2018 bulan Juli. Terus dari bulan Juli 2018 itu ke Surabaya ke Master Sirah Barbershop. 2018 baru ke Master Sirah Barbershop di Surabaya. Menginjakkan kaki ke Surabaya, iya, siap. Masuk ke Master Sirah gitu iya, Mas ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang 2002. Oh, Mas. 2022. 2022 dari Master Sirah dari bab apa tadi Grand Maco, kemudian masuk ke Babe, kemudian masuk ke Grand Maco lagi untuk meyakinkan Master Sirah bahwa sampean sudah ahli itu piye Mas ceritanya? Kok iso Master Sirah meyakinkan manajemennya bahwa iki Mas Septian ini melalui proses tes teka apakah sampean punya sertifikat kah ya sehingga meyakinkan Master Sirah untuk menerima sampean sebagai caster yang profesional. Ya, saya dulu masuk ke sini di bawah teman saya yang kebetulan itu yang ngajarin saya di Grand Maco dulu. Terima kasih untuk Mas Boy sudah mengenalkan saya dengan owner dari Master Sirah, Mas Boy. Namanya Mas Boy. Agus Sahili namanya. Agus Sahili. Iya. Ya, saya masuk ke Master Sirah itu diajak sama teman saya tadi, terus melalui prosedur dari sini ya kayak di praktek, uji coba, mungkin dari kualitas seperti layaknya capster ke barbershop itu alhamdulillah saya bisa melalui itu, terus dari ownernya menerima saya ya cukup apa ya Mas namanya puas saya kerja di Master Sirah ini ya. Akhirnya sampai sekarang sampai saiki ya Mas ya. Bahkan sekarang menjadi seorang master di Master Sirah. Karena Mas Septian ini salah satu pembimbing di salah satu programnya Master Sirah yaitu kursus potong rambut. Nah, beliau yang pembimbing para siswa yang
sedang mendaftarkan diri di Master Sirah. Gitu. Nah, sedikit anu iki Mas. Iki Sedikit anu Mas, rokokan ora apa-apa iki. woi, lanjut. Iki enak iki. Asik iki. Rokokan sih. Jadi teman-teman kita ngobrol santai ya. Jadi ngobrol santai mbek rokokan Iki supaya nggak rokokan, Mas. tegang. Siap, siap. Nek ora Nah, lanjut cerita Mas. siap. Sampean masuk ke Master Sirah sehingga sekarang menjadi seorang caster pilihan bahkan menjadi coach di Master Sirah yang mengajari para siswa yang sedang kursus potong rambut di sini. Ah, metode apa yang sampean ajarkan supaya siswa iki cepet nyantol ngono Mas? Apakah berdasarkan cerita pengalaman sampean biyen sehingga sampean tularno kepada murid? Oke, siap. Terima kasih untuk ownernya Master Sirah sudah mempercayakan Indo Barber Academy ini kepada saya ya. Oh, namanya Indo Barber Academy. Indo Barber Academy. Jadi di Master Sirah itu ada manajemen khusus namanya Indo Barber Academy yang khusus untuk teman-teman yang akan belajar kursus potong rambut itu Mas ya. Lanjut cerita Mas, jadi supaya konco-konco siswa cepat nyantol biyen menurut pengalaman sampean. Kalau saya itu mengajarkan dari pertama segi materi ya Mas ya. Materi itu dari materi itu semua barber mengajarkan mungkin bedanya tipis. Tapi kalau saya itu memodifikasi materi itu sesimpel mungkin, tapi dalam penerimaan siswa itu kena gitu. Cepat nyantol. Iya, kalau kita mengajar itu nggak harus pokok ke materi itu, cara pengerjaannya, terus di pengoperasiannya itu harus plek, enggak Mas. Enggak kudu plek ngono. Jadi enggak harus sama ya. Iya, semisal murid A ya. Murid A itu gimana saya mencoba untuk masuk ke mungkin jiwanya ya. Masuk ke itu kayak emosionalnya dia kita dapat. Kita yang mengarahkan seperti itu loh. Kita pahami dulu, oh karaktere wong iki koyo ngene, nek tak ajari materi terus wonge gak iso-iso. Lah wong kan ono masing sok pinter ya rane. Iya. Mungkin untuk ilmu teko jaba. Motong bianter. Tapi materinya dilebokno ya bener materinya, tapi pengerjaannya tidak selayaknya siswa. Jadi ilmune mlebu metu. Metu. Karena masuknya wis nggawa bahan, digawa mrene dadi gak bisa nampung. Iya, terus carane motong iku banter. Lah nek siswa kan motongnya alon-alon iku ben memahami ngono. Iya, siap. Nah, ya kita sendiri yang harus tahu karakter siswa itu. Ada yang memang nul butul, iya. Ono sing memang duwe skill tak turunnya. Sampai harus paham itu dulu ya. Paham itu dulu. Pribadinya awake sebagai mentor mungkin ya sing ngajari iku harus paham, Mas. Pahame ngene. Wong iki nek banter tak ajari materi terus gak iso-iso. Jadi dijarno sik, Mas. Dijarno karepe ya apa kan dari kesalahan itu kita bisa tahu, oh iki salah neng kene, iki kudu diajari neng kene dengan cara pelan-pelan. Ayo Mas. Maksudnya dibiarkan itu langsung praktek. Langsung praktek. Kita itu mengajarkan yang penting tangannya lemes dhisik Mas. Engko nek materi hari berikutnya kita tambah. Dan di hari terakhir itu kita seleksi apakah itu layak untuk kita luluskan. Soalnya kalau kita meluluskan siswa iki ora anggere nek wong Jawa ngomong. Oh, siap. Jadi gak angger ya, gak angger. Lulusan ngendi Mas? Master Sirah. Oh, Master Sirah koyo ngene kok diluluske ya. Seperti itu ya. Jadi enggak sembarangan meloloskan siswa. Iya, Mas. Artinya Mas nek memang bener-bener gak iso ya gak dilolosno ya. Iya, Mas ning kene iki ayo A B yo B. Dadi nek murid-murid iku sampean gak lulus Mas soalnya sampean kurang ini. Iya gak lulus sancene ngono Mas. Kita iku gak butuhno duwike tok terus lulusno dengan kurang nek ini punya standar sendiri ngono lho Mas Sirah itu. Kembali pada tadi Mas cerita perjalanannya jenengan. Merasa nyaman ya. Merasa nyaman sebagai seorang dokter memodifikasi kepala orang ngono Mas ya. Karena profesi ini luar biasa. Karena Pak Jokowi pun teman-teman. Jadi itu kalahnya sama caster. Bahkan kepalanya dipegang oleh seorang caster. Hanya untuk mau pangkas dan potong rambut saja. Ngono Mas ya. Nah,
closing statement ini Mas, Oke, siap. untuk teman-teman supaya semangat bahwa keahlian potong rambut itu sangat dibutuhkan di era sekarang. Apalagi saiki kan dari cukur rambut jadi barbershop ini kan Siap. semakin keren. Nah, untuk menyemangati teman-teman, closing statement supaya mengikuti jejak jenengan, apa yang perlu disampaikan kepada teman-teman semua? Dalam bidang yang sama mungkin? Bidang yang sama. Oke. Siap. Iki ke ekonomi mungkin. Yang pertama itu ya. Ekonomi. Dadi nek apa ben semangat kerjane iki ya wis gagas utang ngono ya, ekonomi. Iku ya Bisa terselesaikan masalah itu Mas yo. Loh, Dengan seorang kapser ya. iki ngene Mas, Heeh. kerja sing niat iku bakale wujud awake dhewe iki iso ya apa ya? Aku wedi nek kleru ngomong ya utang iku Mas. Luar Utang biasa. iku. Itu pesan moral teman-teman yang harus kita catat ngono. Ekonomi biasanya. Ekonomi biasanya. Tapi ya alhamdulillah Heeh. kerja di barbershop itu kerja yang nggak main-main loh Mas. Oh, siap. Barbershop itu selain di seni kita kan pegang mahkota orang ya Mas Iya ya. ya. Kita Karena harus benar-benar menjaga hati-hati. hati-hati seperti itu. Siap. Bukan bekerja seni sak geleme dhewe dipotong sak geleme dhewe. Heeh. Dan ini catatan ya Mas. Catatan Siap. gawe kapster-kapster iku Heeh. motong iku aja anggere alus ditonton kapster sing liya. Tapi motongo masih gak alus iku iso ditampa ambek pelanggane. Oh, Iku siap. pelanggane bakal bali. Lah nek pelanggan iku dipotong walus ditonton kapster-kapster iku potongane apik. Heeh. Tapi pelanggane gak cocok, sesuk gak bali Iya, Mas. iya, Aku bener. wani jamin iku. Luar biasa. Jadi komunikasi style siap. sama anu perlu. Perlu Mas. Iya. Komunikasi itu biar pelanggan iku gak merasa diajeni Mas ning kene iki jak ngobrol, nggak salah seperti itu. Siap, siap. Itu metode teman-teman. Salah satu metode para capster. Jadi komunikasi dengan pelanggan itu perlu ya Mas. Siap. Terus kemudian keahlian dalam permintaan pelanggan, minta dipotong apa. Menurut jenengan itu apakah menyesuaikan permintaannya pelanggan, apakah sampean melihat gaya kepala yang harus diterapkan dalam model potong rambut? Kalau seperti ini, kalau minta seumpama model fade ya Mas ya. Kita lihat, oh dari segi usia pun dipotong fade gak cocok. Atau model kepalanya iki kok ketok benjole ya. Siap. Nah, itu kita sarankan kepada customer tadi ya. Saya sarankan Pak, kalau sampean potong seperti ini kurang cocok. Kalau bagusnya ya, tapi cocoknya tidak seperti ini. Nah, cocoknya itu sampean kayak gini. Mungkin dikasih katalog gambar. Seperti ini Pak. Tapi kalau memaksa pengen seperti itu biar kelihatan bagus, diambil bagusnya kan Mas. Bukan diambil cocoknya loh ini. Bagus sama cocok beda. Beda ya. Nah itu ya wes manut Mas awake. Tapi kita tetap bekerja profesional. Iya. Sebaik mungkin ya. Sebaik mungkin. Sesuai dengan permintaan. Iya. Luar biasa teman-teman, hari ini banyak ilmu yang diserap oleh narasumber kita, Mr. Septian. Matur nuwun Mas Septian, waktu nih Suatu saat kita akan sambung lagi. Siap. Terima kasih, salam satu gunting. Cekrek cekrek cekrek.